Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal biologi kode 012. Bentuk soal pilihan ganda. Nomor 1. Jaringan dewasa berikut yang sel-sel penyusunnya masih hidup dan memiliki organel sel lengkap adalah A. Parenkim, B. Kolenkim, C. Fluim, D. Meristem, E. Xilem. Iya, nomor 1 jawabannya adalah A. Parenkim. Mengapa parenkim? Karena parenkim adalah memang jaringan dewasa. Dan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena mampu memodifikasi menjadi jaringan yang lainnya. Karena tadi parenkim itu berfungsi sebagai jaringan dasar, maka parenkim harus memiliki organel sel yang lengkap. Ya. Kenapa tidak memilih B. Kolenkim? Karena kolenkim sudah tidak memiliki organel yang lengkap. Dan kolenkim ini sel-selnya sudah dewasa dan mengalami penebalan. Sehingga kolenkim disebut dengan jaringan penguat. Fluim dan xilem ini sering disebut dengan jaringan pengangkut. Fluim mengangkut hasil fotosintesis, kalau xilem mengangkut air dan mineral serta unsur hara. Sedangkan meristem adalah jaringan yang aktif membelah, jaringan yang awal dan ini aktif membelah, membentuk jaringan dewasa. Ya, jadi kalau ini yang masih awal, sehingga tadi yang sudah dewasa adalah dan memiliki organel sel yang lengkap adalah parenkim. Jawabannya A. Nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai lumut kerak atau lichen adalah A. Kelompok lumut yang melekat pada kulit pohon. Bukan. Lumut yang sudah mengalami penuaan. Salah. Lumut yang berada pada fase gametofit. Tidak. Simbiosis antara alga dan jamur. Iya. Asosiasi lumut dan alga. Asosiasi lumut dan alga. Bukan lumut dan alga, tapi alga dan jamur. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Lichen, walaupun namanya dikenal dengan lumut kerak, dia bukan termasuk kelompok Bryophyta, sama sekali bukan. Tapi lumut kerak ini, lichen ini adalah makhluk hidup yang merupakan bentuk dari simbiosis antara alga dan jamur. Alga yang bisa bersimbiosisnya yaitu alga biru atau cyanophyta dan alga hijau atau chlorophyta. Sedangkan jamurnya yang bisa bersimbiosis tadi jamur kelompok Ascomycotina dan jamur jamur Basidiomycotina. Jadi ini salah satu ya, alganya salah satu, kemudian jamurnya juga salah satunya. Nah, mereka hidup bersama-sama dan membentuk simbiosis mutualisme. Berarti kalau mutualisme saling menguntungkan. Alga hidup dengan jamur mendapat keuntungan, yaitu keuntungannya ketersediaan air cukup karena jamur itu suka hidup di tempat yang lembab sehingga air
tersedia. Kemudian yang kedua, jamur itu tubuhnya berupa hifa, benang-benang. Nah, dengan benang-benang ini maka alga yang bersel satu akan terlindungi di dalam tubuh pungi tadi, di dalam tubuh jamur tadi. Sedangkan jamur mendapat keuntungan dari alga, yaitu mendapatkan makanan. Karena jamur tidak bisa berfotosintesis, sedangkan alga bisa fotosintesis. Jadi keduanya saling menguntungkan. Ya, nomor 2 jawabannya D. Nomor 3, jenis protein struktural yang berperan dalam kontraksi sel otot. Jadi ini di sel otot, protein struktural yang ada di sel otot yang mampu berkontraksi. Maksudnya begitu ya, adalah bagian sel otot yang berupa protein yang mampu melakukan kontraksi adalah yang A, aktinnya betul, yang B, aktinnya betul. Iya, jawabannya C, miosin dan aktin. Jadi miosin dan aktin itu adalah jenis protein struktural dalam otot yang berperan dalam kontraksi otot. Ya. Nah, kemudian kenapa tidak jawab mikrotubulus dan tubulin? Mikrotubul itu adalah organel sel. Kalau mikrotubul itu adalah organel sel, ya berarti organel sel yang ada di dalam sel, tepatnya di dalam sitoplasma, yang bentuknya seperti silinder, yang berbentuk silinder panjang dan dalamnya berongga. Nah, penyusun mikrotubul itu adalah molekul-molekul bulat protein. Nah, molekul-molekul bulat proteinnya adalah namanya tubulin, ya. Nah, jadi kalau mikrotubul, tubulin ini adalah organel sel yang ada di sel. Kalau ini kan di sel otot khusus yang mampu berkontraksi. Jadi aktin dan miosin, yang tebal dan yang pendek, yang bisa memendek dan bisa memanjang. Kalau saat kontraksi ini berarti memendek ya. Aktin dan miosinnya pada saat relaksasi memanjang. Iya, nomor 3 jawabannya C. Nomor 4. Jonjot usus halus bertugas untuk memperluas bidang penyerapan sari makanan yang diserap oleh jonjot usus. Antara lain adalah, di jonjot usus itu yang makanan yang diserap harus sudah dalam bentuk paling sederhana. Ya. Nah, apa saja? Kalau makanan yang berupa karbohidrat, berarti di jonjot usus ini makanannya harus ada dalam bentuk monosakarida. Bentuk paling sederhana adalah monosakarida. Contohnya glukosa. Kemudian kalau protein itu harus ada dalam bentuk asam amino. Kalau lemak harus ada dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, kita tahu kan karbohidrat, protein, dan lemak itu mulai dari mulut mampu melakukan pencernaan secara kimiawi. Nah, fungsi dari pencernaan makanan secara kimiawi itu adalah memecah makanan dari yang bermolekul kompleks sampai molekul sederhana. Di mulut ada pemecahan karbohidrat. Di lambung sudah mulai ada pemecahan pencernaan kimiawi protein. Kemudian di usus 12 jari itu karbohidrat,
lemak, protein harus sudah dicerna secara kimiawi semuanya dan harus sudah ada dalam bentuk sederhana sehingga masuk ke jonjot usus makanan-makanan ini harus sudah dalam bentuk sederhana. Kemudian vitamin ditambah vitamin, kemudian mineral ini biasanya dalam bentuk kelarutan, air ya dalam bentuk kelarutan. Nah, jadi mana yang betul? Yang A ini glukosanya betul, tapi proteinnya masih kompleks. Yang B ada protein masih kompleks, asam aminonya betul. Yang C glukosa dan asam amino iya. Ini sudah sederhana dua-duanya. Yang D glukosanya betul, zat patinya yang masih kompleks. Ya, kemudian zat pati kompleks, protein masih kompleks. Iya, nomor 4 jawabannya C. Nomor 5. Spiracle merupakan bagian dari sistem pernapasan pada kelompok hewan. Nah, spiracle itu adalah alat pernapasan pada serangga. Berarti kalau serangga jawabannya adalah insekta. Kenapa tidak menjawab moluska? Karena moluska alat pernapasannya itu berupa paru-paru jika berada di darat dan insang serta mantel jika ada di dalam air. Kemudian kalau kenapa tidak jawab ikan? Kan ikan alat pernapasannya yaitu menggunakan insang. Amfibi ya kalau dia bisa dengan paru-paru kalau sudah dewasa di darat dan insang pada saat berudu. Reptil yaitu dengan paru-paru. Jadi spiracle itu adalah ada bagian dari sistem pernapasan di serangga ya. Kemudian nomor 6. Kelenjar endokrin yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah adalah tiroid dan paratiroid. Iya, betul. Korteks adrenal, tiroidnya betul tidak ini tempatnya korteks adrenal. Kalau ini kan kelenjar endokrinnya, berarti nama hormonnya ya. Ini nama hormonnya tapi yang C salah, medula, bagian medulanya ini ada tengahnya salah. Ini pankreas, ini tempatnya ya, bukan hasilnya. Ini salah. Jadi ini yang nama hormon semua adalah ini sih yang C nama hormon semua. Tapi bukan fungsi yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Karena kelenjar tiroid atau gondok itu menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin. Kalsitosin inilah yang fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Ya, jadi tiroid menghasilkan tiroksin. Kalau tiroksin ini untuk pertumbuhan, mengatur pertumbuhan. Nah, kalau kalsitosinnya ini untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Terus tadi paratiroid itu menghasilkan hormon namanya parathormon. Nah, parathormon ini juga yang fungsinya mengatur kadar kalsium dalam darah. Ya, tadi jawabannya sudah A ya. Nomor 7. Tingkat takson terendah yang diduduki oleh tanaman kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang bersama-sama adalah, nah kita lihat dulu namanya. Kacang tanah itu namanya Arachis hypogea. Kacang panjang Vigna sinensis. Kacang hijau namanya Phaseolus vulgaris. Dilihat dari nama ini, nama depannya, kita lihat nama depan dulu, beda-beda. Berarti genusnya berbeda. Kalau genusnya berbeda, berarti harus di atas genus. Nah, tapi ketiga tumbuhan ini
menempati takson terendah yaitu Pamilia. Familianya adalah sama-sama ketiganya masuk dalam famili Papilionaceae, ya. Jadi yang bunganya mirip seperti kupu-kupu kelompok ini. Nah, karena tadi kan Ibu tulis dulu namanya biar ketahuan nama depannya sama enggak. Kalau nama depannya sama berarti genus, satu genus. Tapi ternyata beda-beda. Ya, beda-beda, tapi ini berarti kedudukannya ada di atasnya genus, ya. Spesies, genus, di atas genus ada familia, yaitu Familia Papilionaceae. Oke, ini ada jawabannya berarti yang B. Nomor 8. Perhatikan gambar di atas. Hormon yang berperan dalam pertumbuhan perkembangan tanaman tersebut adalah mulai dari perkecambahan, kemudian pertumbuhan. Nah, pada perkecambahan yang ditanyakan adalah hormon, ya. Pada awal perkecambahan, hormon yang berperan adalah giberalin. Jadi giberalin bisa menyebabkan terjadinya masa dormansi biji menjadi hilang. Jadi masa dormansi itu adalah masa istirahat biji. Nah, si hormon giberalin, dengan adanya air itu dapat memberhentikan masa dormansi, masa istirahat biji. Nah, kemudian hormon yang aktif pertama kali saat perkecambahan itu adalah giberalin. Nah, kemudian pada masa pertumbuhan terbentuknya tunas, terbentuknya akar, ini adalah hormon auksin, ya. Nah, di sini kan yang pertumbuhan tanaman giberalin di merangsang perkecambahan, kemudian auksin ini adalah untuk perpanjangan, panjang ke atas membentuk daun, pertunasan, kemudian akar. Dan sitokinin. Dengan adanya sitokinin itu dapat mengaktifkan atau merangsang pembelahan sel. Maka nomor 8 jawabannya adalah giberalin, auksin, sitokinin. Mana? Yang D, ya. Kenapa bukan etilen? Etilen adalah pematangan buah, ya. Fungsinya asam traumalin ini mengembalikan luka, membentuk jaringan akibat luka pada batang tanaman. Absitat itu kaitannya dengan menggugurkan daun, ya, yang berkaitan dengan kadar air. Iya, berarti yang ini absitat salah, ini etilen yang salah. Jadi nomor 8 jawabannya D. Nomor 9. Cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk. Nah, cacing tambang itu ada Ankylostoma duodenal, ada Necator americanus. Nah, kalau di kita yang paling banyak adalah Ankylostoma duodenal. Duodenal ini ada duodenum, ya. Duodenum berarti hidup dewasa pada usus 12 jari. Nah, dalam siklus hidupnya si cacing tambang ini adalah disebut cacing tambang bukan berarti bentuknya seperti tambang, tapi cacing ini banyak ditemukan di daerah pertambangan, sehingga cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori kaki, ya. Nah, karena di daerah pertambangan becek. Nah, sehingga tadi siklus hidupnya ini ada telur, larvanya menembus kulit kaki manusia. Nah, setelah masuk kulit kaki, berarti masuk ke tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, si larva ini ikut peredaran darah. Peredaran darah kecil, peredaran darah
besar ya. Nah, tadi peredaran darah besar dulu, kan ikut aliran darah besar, berarti karena dari kaki, kemudian ada peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru. Nah, karena paru-paru itu ada saluran-saluran, jadi memungkinkan si larva ini masuk ke saluran tenggorokan. Nah, dari tenggorokan, karena di sini ada persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan, larva yang dari tenggorokan memungkinkan tertelan sehingga masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan ikut saluran pencernaan, yaitu dari kerongkongan, lambung, dan akhirnya ada di usus halus, tepatnya di usus 12 jari. Di sanalah si cacing tambang ini mengalami dewasa. Setelah dewasa, maka dia memiliki kemampuan menghasilkan telur. Telurnya nanti keluar dari tubuh manusia, keluar bersama-sama dengan feses. Jadi, cacing tambang yang masuk ke dalam tubuh manusia berada dalam bentuk larva. Ya, jawabannya D. Nomor 10. Bila dalam tahap siklus Krebs dihasilkan 8 NADH dan 2 molekul FADH, maka setelah melalui transfer elektron akan dihasilkan ATP sebanyak. Nah, dalam siklus Krebs katanya ini di sini contohnya hanya contoh jika kan ini bila di siklus Krebs ada 8 NADH, berarti NADH itu 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP. Berarti 8 kali 3. Nah, jika menghasilkan FADH-nya 2, maka 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Sehingga 2 dikali 2. Nah, 8 dikali 3, 24, ditambah 2 kali 2. Berarti ada 28 ATP. Jawabannya C. Nomor 11. Bila suami memiliki genotip golongan darah AB. Nah, ini genotipnya golongan darah AB. Dan istrinya B. B-nya ternyata B yang heterozigot. Berapa genotip dan fenotip golongan darah yang dimiliki keturunannya? Ya, kita lihat dulu, bahas saja dulu. Nah, ini suaminya golongan darah AB. Istrinya golongan D. B-nya B heterozigot. Kita turunkan gametnya. Berarti suaminya gametnya ada IA dan IB. Istrinya ada IB dan I0. Sehingga yang ini bisa ketemu dengan IB, berarti AB. IA ketemu dengan I0, berarti A. IA I0. Terus sekarang yang ini IB ketemu dengan IB. Ya, IB jadi IB golongan darah B. IB ketemu dengan I0, jadi B heterozigot B. Jadi genotipnya ada, ini B-nya beda kan? Ada B homozigot, ada B heterozigot. Berarti genotipnya ada 4 macam. Dan fenotipnya ada 3, AB, A, dan B. Jadi jawabannya 3 fenotip, 4 genotip. Atau 4 genotip, 3 fenotip. Jawabannya D. Nomor 12. Darwin mengemukakan beberapa prinsip yang dapat dianggap memberikan petunjuk-petunjuk tentang adanya evolusi. Antara lain, variasi antara individu dalam satu keturunan, homologi antar organ pada beberapa organisme, embriologi perbandingan, pengaruh penyebaran geografis.
Yang A 1, 2, 3 betul, yang B 1, 3 betul, yang C 2 dan 4 betul, yang D 4 saja betul, yang E betul semua. Ya, petunjuk tentang adanya evolusi menurut Darwin adalah adanya variasi pada tiap jenis makhluk hidup. Kemudian ditemukannya fosil, homologi antar organ. Homologi yaitu antar kesamaan ya. Nah, homologi antar organ. Misalnya contoh homologi antar organ, kaki depan kucing sama dengan tangan manusia. Nah, itu homologi karena dianggap walaupun fungsinya berbeda, dianggap berasal dari asal-usul yang sama. Kemudian embriologi perbandingan. Ternyata embriologi di kelas-kelas pada mamalia itu memiliki kesamaan. Persamaan biokimia pada makhluk hidup, kemudian vestigial. Vestigial itu adalah alat tubuh yang tersisa ya. Contoh kita punya tulang ekor. Nah, dianggap bahwa tulang ekor itu adalah vestigial, alat tubuh yang tersisa yang dulunya adalah ekor menurut teori ini. Nah, pengaruh berarti ini adalah mana yang Darwin? Variasi tadi ada, homologi ada, embriologi ada. Nah, sekarang kita lihat pengaruh penyebaran geografis. Nah, pengaruh penyebaran geografis ini bukan merupakan bukti tentang petunjuk adanya evolusi. Tapi pengaruh penyebaran geografis ini akan mengakibatkan terbentuknya spesiasi ya atau terbentuknya spesies baru. Nah, jadi inilah berarti nomor 12 itu jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Demikian pembahasan soal biologi kode 012.